Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pancasila akan mempresentasikan PPT yang berjudul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Kelompok kami terdiri dari Vivi Firnanda Ardianti absen 27, Wahyu Afriansyah absen 28, Wahyu Lutfiansyah absen 29, saya sendiri Wahyu Winda Persanti absen 30, dan yang terakhir Leli Hikmatul Hasanah absen 31. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Vivi. Waktu dan tempat saya persilakan. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat, bahan renungan filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga sebagai mother of science. Sebagai berikut. Sebagai seorang pedagang filsafat, saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang nomor 2, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang nomor 3, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Nomor 4, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Next. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya ada 5. 1. Sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang bisa diterima secara tidak kritis. 2. Suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan 4, analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep juga. Dan nomor 5, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Next. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Next. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundlage daripada Indonesia Merdeka. Next. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Vivi. Materi selanjutnya menanya alasannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan disampaikan oleh Wahyu Afriansyah. Saya persilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik menemukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya langsung saja ada ontologis filsafat Pancasila yang akan disampaikan oleh Wahyu Lutfiansyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja untuk selanjutnya landasan ontologis filsafat Pancasila yang akan disampaikan oleh Wahyu Lutfiansyah. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Next.
Pernahkah Anda mendengar istilah dari ontologi? Next. Ontologi menurut salah satu tokoh filsafat yaitu Aristoteles, beliau berkata merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi, dan substansi itu berasal dari bahasa Latin, subster, yang artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri. Hal berada wujud, hal wujud. Next. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, epistemologi itu adalah cabang filsafat pengetahuan, sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila yaitu nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis diuraikan sebagai berikut. Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Next. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Laili. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Oke, materi yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, aksiologis itu terkait dengan masalah nilai atau value yang merupakan maksudnya itu kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada. So, satu, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualisme, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut landasan aksiologis Pancasila itu artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, sila pertama mengandung kualitas monoites, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Lalu sila persatuan yaitu mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan.
Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Lalu yang kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Oke, thank you. Baiklah, terima kasih atas penjabarannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.